Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah sehingga menjadi ilmu yang nafi' dan barokah bagi kita semuanya. Pelajaran pada hari ini kita akan membahas yaitu tema 7 subtema 1 tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang materi paragraf, ya, yaitu belajar tentang paragraf. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang Pak Guru harapkan pada hari ini yaitu kalian dapat memahami apa itu paragraf, ya, memahami apa itu paragraf, ciri-ciri paragraf, kemudian kalian juga dapat mengetahui di mana yang dimaksud dengan pokok pikiran atau kalimat utama atau ide pokok atau gagasan pokok. Karena setiap paragraf itu memiliki kalimat utama atau memiliki ide pokok atau gagasan pokok, atau juga ada yang mengatakan gagasan utama, ya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pada tema 6, ya, kita sudah membahas tentang puisi. Bagaimana ciri-ciri puisi, bagaimana cara membuat puisi, dan juga memaknai puisi, isi di dalam puisi, bagaimana juga mendeklamasikan puisi, itu di tema 6. Dan di tema 7 ini kalian akan belajar tentang paragraf. Jadi kalian nanti akan memahami bahwa setiap paragraf itu memiliki kalimat utama, ya. Jadi paragraf itu memiliki kalimat utama atau juga ide pokok atau juga dikenal dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, macam-macam lah bahasanya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, bahwa di setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Yang pertama adalah kalimat utama. Jadi setiap paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas, ya. Nah, untuk itu pada pembelajaran kali ini, subtema 1 ini, Pak Guru berharap kalian dapat menentukan pada setiap paragraf itu ini ternyata yang dimaksud dengan kalimat utamanya, atau ini ide pokok paragraf ini, ya. Jadi ada di situ nanti kita akan belajar paragraf dan kita menentukan kalimat utamanya atau ide pokok atau gagasan pokok atau dikenal dengan gagasan utama. Nah, oleh karena itu mari kita bahas satu persatu di buku LKS ini. Yang sudah punya buku LKS bisa dilihat di LKS-nya, dan bagi kalian yang belum punya LKS nanti bisa lihat di video ini. Nomor 1, bagian bab di dalam satu karangan atau bacaan yang biasanya mengandung satu ide pokok disebut A. Paragraf. Nomor 2, ide atau gagasan utama dalam sebuah bacaan disebut D. Pokok pikiran. Nomor 3, pokok pikiran pada bacaan berikut adalah keanekaragaman budaya jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam tersebut. Nah, ide pokoknya adalah C.
kita wajib melestarikan kebudayaan bangsa yang beragam. Selanjutnya, yang B, bagaimanakah cara menentukan pikiran pokok? Jawabannya yaitu membaca seluruh paragraf, kemudian menentukan kalimat awal dan kalimat akhir, kemudian setelah itu baru menentukan ide pokok pada paragraf yang kalian baca. Nomor 2, tentukan pokok pikiran pada teks berikut. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Jadi, pokok pikiran atau ide pokok atau kalimat utama pada paragraf tersebut yaitu terdapat pada awal paragraf dengan kalimat suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Halaman 14, bacalah bacaan berikut ini. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf di atas adalah C, yaitu generasi muda perlu melestarikan bahasa daerah agar tidak mengalami kepunahan. Halaman 19. Ada paragraf setiap daerah mempunyai pakaian adat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut dengan limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat ini terdiri atas beberapa bagian yang memiliki keunikan masing-masing. Pertanyaannya, informasi yang terdapat di dalam bacaan tersebut adalah, yaitu B, pakaian adat wanita Minang adalah limpapeh rumah nan gadang. Kemudian halaman 20. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas adalah A, apa nama pakaian adat bagi wanita Minang? Selanjutnya, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah A, setiap daerah mempunyai pakaian adat yang sama. Ini yang tidak. Ini yang harus diperhatikan, yang tidak. Kemudian berikutnya, mengapa penerimaan masyarakat, ini luar PS, berarti halaman 20 nomor 3 ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan, menyatukan keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, serta memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Informasi apa yang kamu dapat dari teks bacaan di atas? Jawabannya yaitu saling menghargai atau menghormati keberagaman. Selanjutnya halaman 23. Suatu yang ingin disampaikan dari sebuah bacaan adalah A, informasi. Kemudian selanjutnya ada paragraf lagi.
Keragaman bahasa daerah di Indonesia harus kita syukuri. Kita harus menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Antara lain menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan mempelajari secara lebih mendalam. Jelaskan pokok pikiran pada teks bacaan di atas, yaitu keragaman bahasa daerah harus kita syukuri. Berarti pokok pikiran pada paragraf di atas terletak pada kalimat pertama. Kemudian nomor 4, informasi yang kamu dapat dari teks di atas adalah menggunakan bahasa daerah termasuk mensyukuri keanekaragaman bangsa Indonesia. Selanjutnya halaman 28 ada paragraf lagi. Setiap agama yang ada di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, antara lain perbedaan kitab suci, tempat ibadah, hari raya, serta cara beribadah. Meskipun Indonesia terdapat keragaman agama, namun warga negara Indonesia harus menghargai keragaman tersebut. Sikap menghargai perbedaan dalam keragaman agama akan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi yang dapat diambil dari paragraf di atas yaitu kita harus bersikap toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Selanjutnya, paragraf berikutnya yaitu setiap warga Indonesia dijamin haknya untuk memeluk kepercayaan masing-masing. Setiap pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara dalam beribadah, kitab suci, tempat ibadah, dan hari raya. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama atau kepercayaan untuk beribadah sesuai kepercayaan atau agama masing-masing. Apa gagasan pokok pada teks di atas? Gagasan pokok terdapat pada kalimat setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk kepercayaan masing-masing. Berarti ada pada awal paragraf. Informasi apa yang kamu dapat pada teks di atas? Yaitu informasi berupa memberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah masing-masing. Jadi, pemerintah atau negara memberi kebebasan kepada warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah masing-masing. Selanjutnya, ada paragraf lagi. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Gagasan pokok paragraf di atas adalah suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Berarti gagasan pokok paragraf di atas itu ada atau terletak pada kalimat yang pertama di paragraf tersebut. Kemudian selanjutnya, informasi yang didapat dari teks di atas adalah yaitu jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia, berada di akhir paragraf. Pokok pikiran di dalam teks tersebut terletak pada B, yaitu kalimat utama. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi, yaitu karangan dalam bentuk sebuah cerita nyata, kisah nyata, bukan dalam bentuk cerita fiktif atau drama atau dongeng. Setiap daerah
di Flores memiliki corak dan motif kain tenun yang berbeda. Kain tenun ende berwarna dominan coklat dan merah dengan ciri khas menggunakan satu jenis motif di tengah kain. Kain tenun sika berwarna gelap dengan menggunakan motif okukerui dan mewarnai. Dan kain tenun liu bermotif 3 emas. Nah, sekarang apa gagasan pokok pada bacaan di atas? Gagasan pokok pada bacaan di atas yaitu setiap daerah di Flores memiliki corak dan motif kain tenun yang berbeda. Berarti gagasan pokok atau kalimat utama atau ide pokok terletak pada awal paragraf. Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks di atas, yaitu setiap daerah di Flores memiliki corak dan motif kain tenun yang berbeda. Jadi anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, untuk menentukan kalimat utama atau ide pokok atau gagasan pokok, kalian terlebih dahulu pahami paragraf tersebut. Untuk memahami sebuah paragraf, maka kalian harus membaca paragraf berulang-ulang sehingga paham maksud bacaan tersebut. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Untuk menentukan kalimat utama, kalian harus memahami bahwa setiap paragraf mempunyai beberapa kalimat. Jadi paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Yang pertama terdiri dari kalimat utama atau gagasan pokok atau ide pokok, dan berikutnya terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Jadi, paragraf adalah bacaan yang mengandung satu ide pokok. Kemudian, pokok pikiran adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah bacaan atau paragraf. Jadi, salah satu ciri paragraf yaitu memiliki satu kalimat utama atau ide pokok atau pokok pikiran atau gagasan pokok atau ide utama atau gagasan pokok, dan terdiri dari satu atau lebih kalimat penjelas. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, gimana? Mudahkan dalam menentukan ide pokok atau kalimat utama pada paragraf, dan nanti silakan kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing untuk mendalami materi ini. Dan kita di subtema 2 dan subtema 3 kita akan terus fokus kepada kajian kalimat pokok atau kalimat utama dalam setiap paragraf. Dan sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.